Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا أيها الذين
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau kana al-muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhal hafirun, inni usyikum wa iyaya bittaqwa faqad fazal muttaqin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dicintai, kembali kita bersyukur kepada Allah. Maghrib yang berbahagia ini, Allah masih memberi kita nikmat hidup. Semoga sisa-sisa hidup yang masih kita miliki akan semakin mendekatkan kita kepadanya. Selawat beriring salam kita pohonkan kepada Allah agar senantiasa dicurahkan kepada Rasulullah Habibullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama-sama kita berikrar agar tetap menjadi umat dan pengikutnya yang senantiasa setia menghidupkan sunnahnya dalam hidup dan kehidupan kita, insya Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dicintai Allah, tadi ketika parkir baru saya sadar saya pernah ceramah di masjid ini dahulu, sering, dan saya bersyukurlah saya tengok masjid ini termasuk masjid yang istiqomah. Maksud istiqomah di sini yang hadir ke masjid orangnya masih yang ibu-ibu. Itu istiqomah. Semoga yang tetap istiqomah semakin kokoh dan yang belum tersentuh hatinya akan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dicintai, ayat yang kita bacakan tadi plus ayat yang dibacakan adik saya, qari kita Atan tadi, Ustaz Atan, itu ayat yang rutin dibaca ketika memperingati Maulidul Rasul. Yang pertama, sampai hari ini orang masih berdebat masalah maulid. Padahal perdebatannya sudah ratusan tahun. Dalilnya itu juga. Ada yang menyatakan ini bid'ah, ada yang menyatakan mubah, bahkan ada yang menyatakan sunnah. Bagi saya, masalah ini merupakan kajian klasik masalah dosa. Ketika kita berbicara tentang bid'ah, yang harus didudukkan adalah Maulid Nabi ini masalah ibadah atau masalah syiar. Kalau dia masalah ibadah, memang tidak boleh.
kaidah dari ibadah itu jelas. Al-aslu fil ibadah al-ittiba' wa tauqif. Prinsip dari ibadah itu strictly follow the instruction. Ikuti saja apa yang dikatakan oleh Rasul. Setitik tak boleh hilang, sehuruf tak boleh luput. Al-aslu fil ibadah haram. Asal dari ibadah itu hukumnya haram. Cuma ini masalah ibadah atau tidak? Kalau masalah ibadah itu ada dalilnya. Ini bukan ibadah secara makna. Ini hanya syiar biasa. Mau dibikin silakan, mau tidak dibikin tidak ada masalah. Karena ini bukan masalah ibadah, maka dia tidak ada kena-mena dengan masalah bid'ah. Terkecuali kalau kita jadikan ibadah, kalau tidak kita bikin berdosa. Yang kedua, tidak semua yang tidak dilakukan Rasul itu bid'ah. Contoh, di zaman Rasul, kalau ada suami mentalak istrinya dengan talak 3 sekaligus, itu jatuhnya sama. Di zaman Abu Bakar jatuhnya sama. Di zaman Umar itu jatuh 3. Jadi kalau zaman Abu Bakar ada orang mentalak istrinya, mentalak 3, itu jatuh 1. Di zaman Umar tidak. Kalau ada orang yang ngomong mentalak 3, maka jatuh 3. Orang protes kepada Umar. Rasul bilang 1, Abu Bakar bilang 1. Kok engkau jatuhkan 3? Apakah bid'ah? Kata Umar, di zaman Rasul, di zaman Abu Bakar, laki-laki itu masih takut para istri. Talak itu bahasa yang paling hati-hati diucapkan orang. Tapi tengok sekarang, orang sudah mulai mempermudah-mudah talak. Daripada mereka nanti menjadi gila talak, maka putus. Diberikan hukuman yang berat. Kalau macam-macam, mentalak istri dengan talak 3, betul-betul jatuh 3. Talak baik. Kalau dia jatuh talak 3, nggak boleh nikah lagi. Sampailah perempuan itu, istri tersebut menikah dengan laki-laki lain, lalu bercerai, baru boleh menikah dengan dia kembali. Di masa Rasul, mu'allaf itu dapat pembagian zakat. Di masa Abu Bakar tetap dapat. Di masa Umar nggak ngasih mu'allaf zakat. Orang protes. Kenapa Umar tidak memberi mu'allaf zakat? Padahal Al-Quran menyuruh innamas shadaqat lil fuqara wal masakin wal 'amilin wal mu'allaf. Disuruhin. Umar tak bikin. Rasul nyuruh, Quran nyuruh, Abu Bakar bikin, Umar tidak. Apakah tidak? Ketika orang protes kepada Umar, apa jawaban Umar? Di zaman Rasul kita masih sedikit. Zaman Abu Bakar kita masih sedikit. Zaman sekarang kita sudah luas. Romawi dan Parsi saja sudah bisa kita taklukkan. Kalau kita sedikit orang masuk Islam, itu kita pujuk-pujuk, kita jaga hatinya, kita diberikan dia zakat supaya dia tidak murtad. Sekarang di zaman Romawi sudah kita kalahkan, Parsi sudah kita kalahkan. Bermakna Rasul mestilah manusia biasa. Kenapa Rasul harus manusia biasa? Agar tidak ada alasan
bagi manusia untuk tidak meniru Rasul. Kalau Rasul itu malaikat, tidak bisa ditiru karena dia tidak punya nafsu. Bagaimana kalau Rasul itu jin? Jin kan very powerful. Dia bisa melakukan segala-galanya. Jawabannya, jin juga tidak mungkin bisa menjadi Rasul, karena dia juga tidak bisa ditiru. Kenapa jin tidak bisa ditiru? Sebab dia tidak nampak. Meniru yang nampak saja kita tidak bisa, apalagi meniru yang tidak nampak. Ada orang berkata dia pernah melihat jin. Sesungguhnya dia tidak melihat jin. Dia sedang melihat jin yang menyerupai sesuatu. Kalau di Sungai Siak kadang-kadang muncul jin menyerupai buaya putih. Dibilang orang itulah penunggu Sungai Siak. Di Kampar ini muncul jin menyerupai harimau putih. Itu jin yang menyerupai harimau. Kadang-kadang dia menyerupai si pasar putih. Kadang-kadang menyerupai bintaro hijau. Macam-macam bisa ditiru. Satu-satunya wajah yang nggak bisa ditiru jin itu wajah Rasulullah. Jadi jin itu nggak bisa ditiru karena dia tidak nampak, tapi dia bisa menyerupai sesuatu. Maka menurut ahli-ahli bahasa, jin itu berasal dari kata-kata jan, yang artinya tertutup. Jin, jan, tertutup. Maka anak bayi dalam kandungan ibunya disebut dengan apa? Janin. Berasal dari kata-kata jan, janin, tertutup. Karena anak bayi itu ditutup oleh rahim, ditutup oleh perut, ditutup oleh otot, ditutup oleh daging, ditutup oleh kulit. Jadi dia tertutup itu. Kalau mau melihat terpaksa di USG, itu pun tidak lengkap. Orang gila bahasa Arabnya apa? Majnun. Berasal kata-kata jan, majnun. Artinya tertutup. Kenapa? Karena orang gila itu tertutup akalnya. Surga bahasa Arabnya apa? Jannah. Berasal kata-kata jan. Ada dua pendapat kenapa surga itu disebut dengan jannah. Yang pertama, surga itu dipenuhi pokok-pokok kayu sehingga dia tertutup. Bahkan ada pokok kayu di surga itu yang kalau kita berjalan untuk lepas dari bayangannya itu perlu ratusan tahun perjalanan. Dia tertutup oleh pokok-pokok kayu yang indah. Karena dia tertutup disebut dengan jannah. Ada yang bilang dia tertutup dari pandangan mata kita. Di akhirat nanti lah baru kita bisa melihat. Jadi surga itu jannah, berasal kata-kata jannah, tertutup. Jadi dia tidak mungkin menjadi Rasul. Dia tidak mungkin menjadi Rasul. Lalu siapa yang mungkin menjadi Rasul? Yang mungkin menjadi Rasul adalah manusia biasa. Manusia biasa. Manusia seperti kita. Itulah yang mungkin menjadi Rasul. Makanya Rasul itu harus manusia yang melewati semua etape yang dilewati oleh manusia. Sehingga tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak bisa meniru Rasul. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah jadi anak-anak. Maka siapapun anak-anak bisa meniru Rasul. Dia pernah menjadi remaja. Siapapun remaja
bisa meniru Rasul. Dia pernah menjadi orang dewasa. Semua orang dewasa bisa meniru Rasul. Rasul itu pernah menikah, menjadi suami. Maka siapapun suami bisa meniru Rasul, karena Rasul juga pernah menjadi suami. Rasul itu pernah punya anak, dia menjadi ayah. Maka siapapun ayah di dunia ini bisa meniru Rasul, karena Rasul pernah menjadi ayah. Rasul punya cucu, dia menjadi kakek, menjadi inyak, menjadi andong, menjadi angku, menjadi dato. Maka siapapun yang punya cucu bisa meniru Rasul, karena Rasul juga pernah punya cucu. Maka ketemu dengan hadis Rasul yang menyatakan sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik dengan istrinya, dan akulah orang yang paling baik dengan istrinya. Jadi sampai begitu betul. Bahkan sembahyang tahajud saja Rasul itu minta izin dengan istrinya. Ketika dia bangun tengah malam mau sholat tahajud, dibangunkannya istrinya. Istriku, aku mau sholat tahajud, minta izin. Kenapa demikian? Ketika suami istri tidur, di tubuh suami ada hak istri, di tubuh istri ada hak suami. Ketika salah satu akan pergi, dia harus permisi kepada orang yang ditinggalkannya, sebab dia membawa hak orang yang ada di tubuhnya. Sampai demikian halusnya Rasul memerankan dirinya sebagai suami. Suamiku ibu kira-kira kalau nonton main bola malam ada nggak permisi dengan ibu-ibu itu? Begitu para suami kalau mau meniru Rasul, begitu hebatnya Rasul itu. Bahkan ada satu cerita bagaimana Rasul sangat menghormati tidur istrinya. Suatu malam Rasul itu ngomong dengan Aisyah, Aisyah, aku akan pergi rapat di rumah sahabat. Mungkin Pak Ade lewat, tolong kau tutup pintu rumah. Selesai Isya Rasul pergi, Aisyah tutup pintu. Betul, dia balik lewat tengah malam. Digetuknya pintu. Assalamualaikum. Gak terdengar suara. Ketuk 2 kali, dan juga terdengar. Diketuk 3 kali, dan juga terdengar. Dibuka Rasul jubahnya, dikembangkannya depan pintu, dia tidur depan pintu. Jam 3 pagi, Aisyah bangun, ditengoknya Rasul tidak ada di sebelahnya. Oh, dia terkejut, kemana suami? Kalau istilah orang kita, tersirok darah. Kemana suamiku ini? Baru dia ingat, kalau Rasul memang sudah ngomong akan balik lambat. Dibuka pintu kamar, buka pintu rumah. Apa Rasul tidur depan pintu? Aisyah menangis. Ya Rasulullah, kenapa tidur depan pintu? Kata Rasul, ku ketuk pintu 3 kali, engkau tidak bangun. Aisyah menjawab, kenapa tidak ketuk yang keempat? Mungkin engkau terlalu letih di siang hari, maka terlalu lelap di malam hari. Kalau ku ketuk keempat, aku khawatir itu akan mengganggu tidurmu. Daripada tidurmu terganggu, biarlah aku tidur di depan pintu. Saya tanya dari lubuk hati yang paling dalam, ada nggak suami ibu yang seperti ini? Nggak usah dijawab, biarlah Rabang dan kami menyampaikan. Begitu cerita-cerita tentang itu banyak, very humble but meaningful. Tidur saja diperhatikan. Begitulah Rasul menjadi suami. Begitu juga Rasul memerankan dirinya sebagai ayah. Dia punya anak, ada Qasim, ada Ibrahim, ada Fatimah, ada beberapa orang anak yang lain.
dan dia bisa menjaga komunikasi dan hubungan yang harmoni dengan anak-anaknya. Rasul juga punya cucu, ada Hasan, ada Husin, ada Muhsin, macam-macam. Dan dia juga sangat akrab dengan cucu-cucunya. Sehingga orang pernah cemburu dan marah. Ya Rasulullah, kau peluk cucumu, kau cium cucumu. Kata Rasul, iya. Kenapa? Engkau tidak pernah mencium cucumu. Enggak. Rasul ingat, mala yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, dia pasti tidak akan disayang. Jadi luar biasa Rasul itu. Makanya apa sebetulnya guna kita memperingati Maulid Rasul ini? Guna kita cuma satu, agar kita bisa menapaktilasi langkah-langkah Rasul dalam hidup dan kehidupan kita. Kita jadikan Rasul itu suri tauladan, sebab hanya dengan meniru Rasul sajalah kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan pula di akhirat nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.